Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Di sini kita akan belajar bab 5 semester ganjil kelas 11, yakni tentang masa kejayaan Islam yang dinastikan kembali. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Yang kedua adalah masa kejayaan Islam pada periode klasik. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh kejayaan Islam. Selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang tinggi. Ini dikemukakan oleh Jacques C. Restert. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa, dan ini dikemukakan oleh Montgomery Ward. Peradaban berhutang berasal pada Islam, dan ini dikemukakan oleh Barack Obama. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengetahui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsi bagi dunia, termasuk dunia barat yang denyutnya masih terasa hingga sekarang. Baiklah, kita masuk kepada bab yang pertama, yang A, yaitu periodisasi sejarah Islam. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu. Harun Hasution dalam buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. Yang pertama yaitu periode klasik, yaitu periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Dan yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran yang terjadi pada 1250 sampai 1500 Masehi. Dan yang kedua yaitu fase munculnya ketiga kerajaan besar, yaitu terjadi pada 1500 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga adalah periode mundur yang terjadi pada 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umum umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembantu Islam. Yang B adalah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah dan yang sering sekali disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ilmu ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja, kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebab, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu yang ke-1 ada konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus seimbang dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhwawi. Dan adapun faktor eksternal di sini yaitu yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah gerakan terjemah.
Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dan yang terakhir adalah yang C, yaitu ada tokoh-tokoh Islam. Yang pertama di sini ada Ibnu Rushd, yaitu nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Kitab Bidayat Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Dan yang kedua di sini ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Gaza dekat Tus, Irak Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, yaitu hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwah atau mengasingkan diri dalam khalayak ramai dengan niat beribadah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun karya-karyanya yaitu jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Dan yang kedua adalah mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Dan yang ketiga adalah menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah. Di antaranya yaitu tentang fikih, mengenai fikih, tasawuf, filsafat, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini ada Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi yakni Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada Al-Farabi. Al-Farabi di sini memiliki nama lengkap Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhat Ibnu Uzlaq Al-Farabi, lahir di Farabi Taraksokhania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyir pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Adapun karya-karyanya yaitu karya ilmiah yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Mad Nahwa Al-Fadlah, yaitu pemikiran tentang penduduk negara utama. Dan yang terakhir di sini ada Ibnu Sina. Nama lengkap dari Ibnu Sina tersendiri adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dengan dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometris, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada tahun 17 tahun. Pada tahun 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Sumani.
Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karya-karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fil At, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan untuk kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan semoga menjadi orang-orang yang sukses dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama kalian. Amin. Masih banyak yang bisa kita pelajari, namun untuk saat ini kita selesai sampai tokoh-tokoh dulu ya. Selanjutnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.